Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah yaitu hadis keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري Muslim. Teman-teman sekalian yang berbahagia, dari hadis yang lumayan panjang ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman, yaitu sesungguhnya salah satu semua di antara kalian yaitu dikumpulkan pada penciptaannya itu di dalam rahim ibunya itu 40 yauman nutfatan, yaitu selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah pada 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging pada seperti itu juga, yaitu 40 hari juga. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh, kemudian dikirim malaikat itu kemudian untuk meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan kemudian dicatat empat hal di situ, yaitu bikat bi rizkihi, dengan menuliskan rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyyun aw sa'idun, dan dia termasuk golongan yang celaka atau golongan yang bahagia. Nah, kita bahas dari sini dulu, yaitu bahwa manusia itu diciptakan dalam beberapa fase. Fase yang pertama yaitu penciptaan manusia dalam bentuk sperma selama 40 hari. Kemudian fase yang kedua dalam bentuk segumpal darah, selama 40 hari juga. Kemudian yang ketiga dalam bentuk segumpal daging juga sama, 40 hari juga. Jadi kalau dirata-ratakan sekitar semuanya sekitar 4 bulan. Nah, makanya apabila ada janin yang di dalam rahim meninggal dalam usia sebelum 4 bulan, itu tidak dihukumi sebagai manusia. Dia itu diperlakukan seperti janin saja. Tetapi apabila meninggal setelah 4 bulan setelah ditiupkan ruhnya, maka dia harus diperlakukan seperti manusia, harus dikafani dan dikuburkan seperti layaknya manusia. Itu kandungan yang pertama. Kemudian kandungan yang kedua, di sini ada kalimat yursalu ilaihil malak. Malaikat akan dikirim ke dalam rahim untuk mencatatkan di situ apa yang dicatatkan? Ada 4 hal yang dicatat, yaitu bikat bi rizqihi. Yang pertama yang ditentukan oleh Allah adalah rizkinya. Yang kedua adalah ajalnya. Yang ketiga adalah amalihi, yaitu amalnya. Yang keempat adalah wasyaqiyyun aw sa'idun, yaitu apakah dia termasuk golongan yang celaka ataupun yang bahagia. Nah, dari kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa semua yang ditentukan oleh Allah itu sudah tercatat dari alam rahim manusia, gitu. Tetapi dalam kalimat selanjutnya dijelaskan, fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi Allah,
Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya jika salah satu di antara kalian melakukan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dhira'un illa dhira'un, sampai karena dia saking melakukan perbuatan baiknya itu, sampai jarak dia dengan surga itu hanya tinggal sehasta, hanya tinggal satu jengkal. Fayasbiqu alahil kitab, kemudian takdir mendahulunya, fayamadu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, kemudian di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Nah, begitu pula sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Begitu juga sebaliknya, ada seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah selama hidupnya, sampai dibilang dalam hadis tersebut antara dia dan neraka itu hanya tinggal sehasta, hanya tinggal sejengkal. Nah, kemudian dia melakukan perbuatan baik, maka dia masuk neraka. Artinya apa? Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada jaminan. Allah tidak menjamin semua kita, apabila kita berbuat baik selama ini, itu akan dijamin akan selamanya kita berbuat baik sampai kita masuk surga. Tidak ada. Begitu pula sebaliknya, apabila ada orang ahli maksiat, sering melakukan perbuatan dosa, tidak ada jaminan bahwa dia akan masuk neraka. Bisa jadi di akhir hayatnya dia akan melakukan perbuatan baik sampai dia masuk surga. Oleh karena itu, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa kita jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya kita selalu diberikan jalan yang terbaik dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik sampai kita akhir hayat nanti kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.